Selamat malam, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah menyampaikan pesan persatuan Jakarta. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Marsyalina Gita di kawasan Kota Tua Jakarta. Ya Gita, pesan persatuan apa yang disampaikan oleh pasangan terpilih ini? Dalam pidato pesan persatuan Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan juga Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh warga DKI Jakarta dan juga kepada tim sukses, tim pemenangan, relawan. Bahkan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dan juga mengucapkan terima kasih kepada Agus Yudhoyono dan juga Silviana Murni. Namun tidak hanya itu, sesuai dengan apa yang diutarakan hari ini, yakni pesan persatuan untuk Jakarta, tadi Anies Baswedan menyampaikan, saat ini kita sudah terlepas dari kontestasi politik sehingga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno lebih mengajak kepada seluruh warga DKI Jakarta yang tadinya energinya ini terbelah, maka untuk kembali bersatu. Namun yang paling menarik yang perlu dicermati tadi dalam pesan persatuan Jakarta, Anies Baswedan juga mengungkapkan dan juga menegaskan bahwa dirinya dan bersama dengan Sandiaga Uno akan melunasi seluruh janji-janji yang diutarakan pada masa kampanye. Bisa kita lihat bahwa beberapa program kerja yang ia utarakan pada saat masa kampanye seperti rumah DP 0 rupiah, KJP Plus, KJS Plus, kemudian juga Kecamatan One Center of Entrepreneurship atau OKOC. Ini tadi ia sampaikan bahwa nantinya ia akan melunasi seluruh janji-janji kampanye yang sudah ia prioritaskan dalam program kerjanya. Tak hanya itu, tadi Anies Baswedan juga menyatakan selama 6 bulan ke depan sebelum dirinya dilantik, ia akan mendatangi seluruh kecamatan dan juga kelurahan untuk bertemu dengan warga DKI Jakarta. Sarah. Ya, terima kasih Gita atas laporan Anda. Selama hampir 9 bulan, warga Jakarta disibukkan dengan hiruk-pikuk Pilkada DKI mencari gubernur baru. Fenomena polarisasi akibat perbedaan pilihan politik mengemuka di antara warga ibu kota, bahkan berimbas hingga ke sejumlah daerah. Kini setelah Pilkada usai dan terpilih gubernur baru, tiba saatnya warga Jakarta untuk kembali bersatu membangun ibu kota Jakarta karena Jakarta milik kita semua. Inilah catatan pewarta Istana merajut asa usai Pilkada. Lika-liku Pilkada DKI Jakarta terjawab sudah pasca keluarnya hasil hitung cepat pemungutan suara. Yang menang sudah mulai angkat suara. Yang kalah juga sudah sampaikan kata selamat sebagai pertanda tak ada lagi dendam saat masa kampanye. Namun apa jadinya? Masyarakat Jakarta yang sempat terbelah karena Pilkada bahkan sampai tak bertegur sapa. Berakhir sudah Pilkada DKI Jakarta yang penuh dinamika dan cerita itu. Meski hanya memilih seorang gubernur, tapi rasanya bak memilih seorang presiden saja. Energi dan waktu publik tersita, mereka yang tak memiliki KTP DKI pun juga ikut ambil bagian dan merasa perlu mendukung paslon agar jadi juara di ibu kota. Hingga perjalanan pasangan calon seakan cerita sinetron yang dinanti publik. Kadang debat terbuka sulit terelak di ruang massa. Lini massa hingga media seakan terbelah dukung pasangannya. Berbeda pilihan calon dalam keluarga jadi perkara lumrah dalam pilkada kali ini. Dari ibu rumah tangga hingga ulama, rakyat jelata sampai kepala negara turun tangan untuk selesaikan pilkada.
Bahkan untuk amankan pilkada saja 4 jenderal dikumpulkan di beranda istana. 65.000 personil TNI Polri turun terlibat agar Jakarta aman, damai, sentosa. Tujuannya hanya satu, agar hak demokrasi warga Jakarta tak terganggu oleh mereka para benalu. Karena pilkada sejatinya untuk mencari gubernur, bukan pemecah rasa ingin bersatu. Dan juga perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah persatuan kita, karena kita ingat kita semua adalah bersaudara. Kini pilihan publik sudah tersedia. Calon gubernur baru sudah mulai angkat suara. Yang kalah pun tak segan ucapkan kata selamat. Saling jumpa di balai kota sebagai pertanda tak ada lagi dendam usai pilkada. Mereka yang pernah bersaing kini bertatap muka dan bertukar pikiran demi kemajuan Jakarta. Keduanya sepakat agar perbedaan yang tercipta karena pilkada harus sudah dihentikan. Menyatukan para pendukung yang terbelah kini jadi tugas utama. Tadi mulai bicara tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran yang disiapkan oleh Pemda, dan itu perlu waktu. Terus yang kedua adalah kita sama-sama akan rekonsiliasi antar pendukung dan menjaga persatuan, memperjuangkan persatuan. Ini kan APBDP kan saya yang nyusun. Nah tentu kita mesti duduk bareng, mesti sampaikan kepada partai pendukungnya. Jangan sampai di deadlock, jangan sampai ada pokir-pokir kayak dulu, tuh nggak? Kalau dia minta pokir-pokir, saya tolak, berantem nih. Begitu berantem, kasihan Pak Aniesnya masuk. Oktober baru menyelesaikan APBDP, nggak selesai. Pilkada adalah mencari pemimpin terbaik yang bisa merangkul semua golongan dan memikirkan nasib khalayak ramai. Sudah saatnya beranjak dari perdebatan buta karena pilkada. Ucapkan selamat kepada pemenang. Ini bukan masalah siapa yang menang dan kalah, tapi bagaimana menepati janji saat kampanye pilkada dan melayani rakyat Jakarta tanpa memandang suku, ras, apalagi agamanya. Karena Jakarta milik kita semua. Kini, publik menanti realisasi 23 janji kampanyemu. Mulai dari DP rumah 0 rupiah, menyediakan 200.000 lapangan pekerjaan, membangun pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, KJP Plus, tolak reklamasi, menata Jakarta tanpa menggusur, hingga transportasi seluruh Jakarta hanya bayar Rp5.000 saja, sampai wisata malam syariah dengan menutup sejumlah tempat hiburan malam. Itulah yang dinanti publik saat ini. Selamat datang Gubernur baru. Hampir 9 bulan bersetegang karena pilkada, kini tiba saatnya bersatu membangun Jakarta. Yang menang jangan pula terlalu jumawa dan bertepuk dada. Yang kalah pun jangan pula terlalu lama bermuram durja. Karena untuk mengabdi membenahi negeri tersedia banyak cara. Saya Kopri Mandani dan juru kamera Agustin Lawrence untuk catatan pewarta Istana. Agar Jakarta tidak lagi ke titik nol. Sebagai ibu kota negara, pusat ekonomi dan pemerintahan, Jakarta selayaknya menjadi etalase Indonesia. Mestinya, Jakarta layaknya kota modern, punya tingkat ketertiban dan kebersihan nomor wahid jika dibandingkan dengan kota lainnya di Indonesia. Upaya mewujudkan Jakarta bebas dari teror kesemrautan, kemacetan, banjir, pedagang kaki lima, kriminalitas,
dan permukiman kumuh ternyata tidak cukup waktu 5 tahun dalam periode kepemimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Meski belum tuntas, kerja keras Gubernur Basuki sedikit banyak telah menunjukkan hasil untuk memoles wajah kumuh ibu kota. Basuki membuktikan bahwa banjir bukanlah suratan takdir ibu kota. Dari sekitar 2.200-an titik banjir, kini hanya tinggal 80-an. Begitu juga dalam penataan kawasan kumuh, tidak kurang dari 10 kawasan kumuh telah ditata. Di antaranya kawasan pemukiman luar Batang, kawasan prostitusi dan hiburan malam Kalijodo, Jakarta Utara, juga kawasan Bidara Cina di Jakarta Timur. Begitu juga dengan pelayanan publik di setiap instansi pemerintah provinsi. Pungli dan berbelitnya birokrasi hampir sulit ditemui warga DKI Jakarta dalam masa kepemimpinan Gubernur Basuki. Disiplin, etos birokrasi, produktivitas dan kompetensi telah dibangun Basuki. Tak mengherankan bila survei memperlihatkan tingkat kepuasan warga DKI terhadap Basuki di atas 70%. Namun, spirit itu meluntur pasca Basuki Jarot dipastikan tidak akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Kesemrautan kembali menjakiti kawasan Kalijodo. PKL liar memenuhi ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak atau yang sering disebut Taman Kalijodo yang dulunya bersih sehingga berubah menjadi kumuh lagi. Juga tukang parkir liar merajalela karena adanya jaminan dari preman lama kawasan itu. Aksi ketidakpatuhan warga juga terlihat di kawasan luar Batang. Bangunan liar yang berdiri di kawasan Pasar Ikan dan lingkungan kampung luar Batang kini marak lagi. Warga kawasan itu berpegang pada janji Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan membangun kawasan yang ditertibkan untuk normalisasi sungai demi mengurangi banjir di ibu kota. Saat melihat keadaan seperti itu, Basuki tak boleh bertopang dagu. Ia masih gubernur hingga Oktober. Kita mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI yang mengambil langkah pengamanan bersama aparat keamanan untuk merawat ketertiban di Kalijodo dari usikan para preman. Basuki masih punya tugas menuntaskan yang belum beres, membenahi yang masih kurang. Gubernur baru mesti melanjutkan hal-hal baik yang telah diwujudkan dan dirintis Basuki. Jangan sampai program-program baik terputus ketika pemimpin berganti. Gubernur baru kelak harus membuat Jakarta lebih baik dan lebih maju. Juga penting bahwa membangun Jakarta merupakan tanggung jawab seluruh warganya. Dibutuhkan kesadaran bagi seluruh warga Jakarta untuk senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jakarta ialah ibu kota negara yang harus bisa menjadi barometer dan teladan bagi kota-kota lainnya di daerah. Sinergi Gubernur Basuki, penerusnya Anies Baswedan, serta warga sangat dibutuhkan supaya Jakarta tak kembali ke titik nol.